Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sebelumnya, saya datang ke sekolah untuk memenuhi tugas materi saya untuk pengertian matematika. Nah, di sini tujuannya yaitu memahami kesulitan dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran matematika, khususnya materi kelas 7. Untuk merumuskan media pembelajaran yang sesuai. Jadi dari pertama dulu untuk profil guru. Soal pertama ini, ibu bisa menceritakan pengalaman ibu mengajar matematika, terutama di kelas 7 SMP 2 ya. Jadi selama beberapa tahun itu saya mengajar di semua jenjang, termasuk di jenjang kelas 7. Kemudian kalau pengalamannya itu beda-beda ya, karena kita tahu bahwa kalau di kelas 7 itu masa siswa transisi dari SD ke SMP. Jadi saya perlu penyesuaian dalam segi pendekatan dan segi cara mengajar, karena supaya anak-anak yang dari SD tadi ke SMP diajarkan yang lebih sederhana dulu, kemudian ke lebih yang kompleks. Jadi di sini berapa siswa semua? Kalau siswa semua di sini 6 program itu 99 siswa. Satu kelas berapa? Satu kelas itu ada 13 siswa. Pertanyaan kedua, materi matematika mana yang biasanya ibu ajarkan dan menurut ibu paling penting dikuasai siswa di kelas 7? Kalau di kelas 7 itu kemarin kan ini semester 1. Saya materinya itu ada bilangan bulat, aljabar, persamaan dan akibat sama linear. Kalau dikatakan yang paling penting dikuasai siswa kelas 7 itu adalah aljabar. Kenapa aljabar? Karena aljabar itu yang paling penting di konsep matematikanya. Jadi siswa kalau sudah paham di aljabar, maka pada saat naik kelas 8 dan 9 lebih mudah lagi memahami soal yang lain. Kita selanjutnya ke materi kedua, yaitu pemahaman dan kesulitan siswa. Jadi yang pertama itu materi matematika mana yang menurut ibu paling mudah dipahami siswa dan mengapa? Kalau dibilang paling mudah dipahami siswa, sebenarnya susah mau disebutkan, karena memang ada beberapa siswa yang paling paham, tapi ada juga siswa yang masih perlu penguatan. Kalau dibilang paling mudah, mungkin bilangan bulat, karena bilangan bulat itu kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dalam bentuk positif juga dalam bentuk negatif. Tapi biasa juga siswa kalau sudah dapat soal yang lebih kompleks seperti bilangan negatif yang didapat, pengurangan dalam bilangan negatif itu lebih mungkin kompleks minarasi siswa, jadi susah juga siswa untuk ingat-ingat lagi bagaimana bentuknya. Seperti kalau misalkan contohnya -3 kurang -9, itu bingung lagi siswa bagaimana cara kerjanya, padahal sebelumnya dia sudah paham. Jadi mungkin perlu penguatan lagi. Selanjutnya itu materi mana yang biasanya sulit dipahami siswa atau kesulitan yang paling umum? Kesulitan yang paling umum itu mungkin di aljabar, karena siswa mungkin lebih berpikir bahwa ada variabel, kemudian ada lagi angka. Jadi mungkin siswa pusing di situ. Ada XG, ada angka juga. Jadi kalau saya lihat, kalau memang siswanya belum paham, maka dia tidak bisa bergerak maju kalau di konsep aljabar itu sendiri. Jadi perlu penguatan juga di aljabar. Bagaimana ibu mengetahui bahwa siswa benar-benar memahami materi tersebut? Biasanya saya kasih tes itu sebelum mengakhiri pelajaran, itu saya kasih tes, kemudian asesmen. Post tes. Iya. Kemudian saya juga kadang berikan LKPD. Jadi ada juga yang ditanya langsung.
Jadi kalau dilihat dari jawaban dari tesnya atau pertanyaan langsung atau LKPD-nya, ya, itu bisa saya lihat bahwa siswa ini sudah bisa. Bisa juga siswa yang menerangkan ke temannya. Jadi kalau dia sudah bisa terangkan ke temannya, saya anggap bahwa dia sudah bisa. Kita masuk ke metode dan media pembelajaran. Metode atau strategi pengajaran apa yang biasanya Ibu gunakan agar siswa lebih mudah memahami konsep yang sulit? Metode itu biasa kita gunakan, saya gunakan itu menggunakan LKPD, kemudian memberikan masalah yang kontekstual, jadi pembelajaran masalah berbasis masalah. Kalau medianya biasanya kita pakai medianya biasa pakai alat peraga, biasa tentunya juga buku paket, kemudian itu tadi LKPD, dan biasanya kita juga pakai papan interaktif digital. Ya, jadi kita selingi dengan games di situ supaya siswa lebih tertarik dan lebih senang. Ada variasi dalam pembelajaran. Apakah Ibu pernah menggunakan media atau alat bantu pembelajaran, misalnya buku, lembar kerja, media digital, media apa yang paling efektif menurut pengalaman Ibu? Bisa dibilang saya pernah menggunakan semuanya. Yang lebih efektif menurut saya itu LKPD dengan menggunakan video pembelajaran, kemudian menggunakan papan interaktif tadi dengan melakukan games tapi tetap belajar. Jadi itu LKPD kita bagi per kelompok atau per orang? Saya lebih tekankan ke per orang. Nanti kalau per orangnya sudah bisa, baru saya buat per kelompok. Ini terakhir dari materi kebutuhan dan harapan. Jika ada media atau cara baru yang bisa membantu siswa memahami materi lebih baik, media atau metode seperti apa yang menurut Ibu sebaiknya dikembangkan? Media dan metode yang bisa dikembangkan. Kalau metode, kalau saya sendiri, metode yang saya pakai adalah itu tadi berbasis masalah. Jadi kadang saya juga lebih banyak pakai metode ceramah karena bisa dilihat dari siswa kalau tidak dijelaskan maka dia tidak bisa. Jadi perlu penjelasan yang lebih efektif lagi. Kemudian nanti baru kita menggunakan metode pendekatan yang lain seperti berkelompok, bekerja kelompok, dan kemudian mengerjakan soal individu. Kalau metode yang perlu dikembangkan itu mungkin tadi berbasis masalah tadi, supaya siswa juga lebih paham tentang masalah kontekstual kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di bahan ajar yang RPP itu metode apa kita kasih di situ? Kalau RPP tidak sama ya. Misalkan RPP di RPP-nya menggunakan kelompok, tapi pada saat mengajar biasanya sepertinya susah untuk mau dikasih kelompok karena masih ada yang belum paham. Jadi otomatis saya kasih dulu metode ceramah, mungkin pertemuan selanjutnya baru lagi kelompok. Seperti itu biasanya. Terima kasih atas bantuannya. Dari kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.